Jemaah Majlis Kajian Tadabbur Ayatil Quranil Karim rahimakumullah. Kita masih bersama dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, yaitu ayat yang ke-11, di mana kita sedang membicarakan tentang al-mawaris atau al-faraid. Kita ulang kembali membaca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayaini fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Allah Subhanahu wa taala memesankan kepadamu sebagai suatu ketentuan syariat terkait dengan anak-anakmu untuk laki-laki mendapatkan semisal 2 kali bahagian dari anak perempuan jika mereka anak perempuan itu adalah berjumlah lebih dari 2 orang, maka mereka mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Namun jika dia sendiri, maka ia mendapatkan setengah. Dan untuk kedua orang tua masing-masingnya memperoleh 1/6 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayat. Jika mayat tersebut memiliki anak. Namun jika tidak ada, ia memiliki anak dan yang mewarisinya hanya kedua orang tuanya, maka ibunya mendapat 1/3. Dan jika orang yang meninggal itu memiliki saudara-saudara, maka ibunya memperoleh 1/6 setelah wasiat yang diwasiatkannya atau hutang. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu, tidak kamu ketahui mana yang lebih dekat manfaatnya kepadamu. Itu merupakan ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini sebenarnya sudah menjadi jawaban kalau ada orang yang mengatakan bahwa perbedaan kewarisan itu porosnya atau batasnya atau tumpuannya karena berbeda gender, laki-laki dan perempuan, sehingga laki-laki mendapat lebih, perempuan mendapat kurang. Ayat ini sebenarnya sudah menjadi jawaban. Jadi jatah peruntukan untuk anak, untuk laki-laki dan perempuan, bukan poros utamanya adalah laki-laki dan perempuan itu, tetapi adalah tanggung jawab yang harus dipikul. Buktinya, tidak selamanya perempuan itu mendapat separuh bagian laki-laki. Misalnya di sini 2 orang tua, apabila
orang yang meninggal memiliki anak, maka masing-masing orang tua mendapatkan berapa? 1/6. Baik ibu maupun pada posisi ini dah tidak benar tuduhan orang yang mengatakan bahwa perempuan mendapatkan terus separuh. Di sini ibu mendapat 1/6, bapak 1/6 dengan 1/6 itu sama atau separuh? Sama. Begitu juga kalau seandainya seseorang meninggal dan meninggalkan kedua orang tuanya, ya, dan ibunya, kemudian juga meninggalkan saudara-saudaranya, maka ibu sudah ditetapkan, yaitu 1/3. Maaf, wa warisahu abawahu fali ummihi as-sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sulus, 1/6. Kemudian ada jatah untuk saudara-saudara dan ada jatah lagi untuk bapak. Nah, dalam posisi ini bapak juga tidak bisa dirumuskan 2 kali dari jatah. Jadi karena itu kita tidak boleh melihat hanya satu model, yaitu kewarisan anak yang ditetapkan lidzakari mislu hazzil unsayaini, kemudian kita katakan bahwa rumus itu berlaku dalam setiap keadaan kewarisan. Tidak demikian ada. Nah, bila seperti itu, maka jelas bahawa tumpuan pembagian kewarisan bukan karena sebatas gender, bukan karena batas laki-laki dan perempuan saja, tetapi ada maksud lain dan alasan lain di dalam pembagian tersebut. Nah, disinilah hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang anak ditinggalkan, laki-laki dan perempuan, di dalam ketentuan syariat Islam jelas sekali bahwa anak laki-laki akan memikul beban tanggungjawab. Yang paling utama nanti itu adalah tanggungjawab atas istrinya dan juga anak-anaknya, dan juga tentu tanggungjawab terhadap orang tuanya yang masih hidup. Ketika dia diberikan 2 kali bahagian dari perempuan, anak perempuan, apa yang ada di tangan anak laki-laki itu berpotensi untuk mudah habis kalau dia tidak pandai mengelolanya, karena dia harus infakkan. Sedangkan anak perempuan, dia tidak berkewajiban untuk menafkahi siapapun, bahkan dirinya pun dinafkahi oleh suaminya. Ada jaminan dari orang tuanya serta juga saudara. Artinya separuh dari laki-laki menjadi jatah perempuan, aman posisi. Sedangkan yang ada di tangan laki-laki, walaupun 2 kali bagian anak perempuan, akan mudah berkurang bahkan habis kalau dia tidak bisa mengelolanya. Nah, dari sini apakah kita tidak melihat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan kalimat Allaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Jadi yang sekarang berputar-putar dalam otak orang-orang yang
yang tiap sebentar menyalahkan syariat itu sebenarnya ada dalam ilmu Allah. Allah tahu cara berfikir orang-orang yang terus menyerang Islam dengan intihalan, dengan mengambil sebagian-sebagian dari ketentuan syariat dan tidak mengambilnya secara keseluruhan. Dengan mengutip-ngutip seperti itu, kemudian mereka tuduhkan macam-macam terhadap Islam. Tuduhkan bias gender lah, diskriminasi lah. Nah, apakah cara berfikir seperti itu Allah tahu? Tentu Allah alim, maha mengetahui. Yang ada di dalam fikiran orang-orang yang ingin membatalkan ketentuan syariat itu ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, karena itu jawaban dari tuduhan-tuduhan itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran, namun mereka tidak mau mengungkap itu. Kalau memang betul mereka membaca, kalau mereka katakan ini diskriminasi, masa perempuan mendapat separuh? Jawabannya tidak semua keadaan wanita mendapat separuh. Bahkan ada wanita yang mendapat sama, dan bisa jadi dalam keadaan tertentu wanita lebih banyak. Nah, jadi karena itu tidak benar apa yang dikatakan oleh mereka yang tidak suka dengan sistem kewarisan Islam, mengatakan bahwa ada diskriminasi di dalam pembagian harta warisan di dalam Islam. Tidak benar. Mari kita lanjutkan. Nah, untuk memahami lebih komprehensif atau lebih menyeluruh petunjuk syariat tentang kewarisan ini, maka diperlukan ilmu tentang kewarisan itu. Karena apa? Karena Al-Quranul Karim memberikan petunjuk-petunjuk yang tentu harus dirangkum oleh para ulama supaya petunjuk-petunjuk tersebut memberikan jawaban dalam setiap keadaan yang dihadapi atau yang ditemui dalam perkara kewarisan ini. Nah, ilmu itulah yang disebut dengan ilmu al-faraid atau ilmu al-mawaris. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah membicarakan tentang apa itu kewarisan, yaitu tamalluk bitamlikillahi ta'ala, yaitu kepemilikan yang diserahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, yantaqil fihi al-mal minal mayyit ila warasatih, di mana kekayaan berpindah dari si mayat kepada ahli waris. Jadi ada keberpindahan kepemilikan dari si mayat kepada ahli waris. Siapa yang memberikan atau yang memindahkan kepemilikan itu? Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika Allah yang memindahkan, makanya dikatakan oleh para ulama itu namanya adalah intiqal jibari namanya, yaitu perpindahan secara paksa, artinya tidak menuntut persetujuan pemilik yang pertama. Jadi tidak menuntut apa? Persetujuan pemilik yang Nah, kalau tidak ada tidak menuntut atau tidak bergantung dengan persetujuan pemilik yang pertama, berarti apa? Pemilik yang pertama tidak perlu menyerahkan dan tidak bisa menghalangi. Ini yang perlu diingat. Tidak perlu. Jadi apa yang dibuat oleh banyak umat Islam hari ini, sebelum meninggalnya pergi dia ke notaris, dia buat
berbagai macam surat. Ini untuk anak yang ini untuk anak yang ini, dan berbagai macam. Sebenarnya la jadwa fi, tidak ada sebenarnya gunanya. Bagi orang yang beriman, titipkan kepada anak-anak ini. Kalau kita tiada pedomani kitab Allah dan sunnah Rasul di dalam masalah kewarisan. Itu pesan kita. Bukannya pergi ke notaris membagi-bagikan sebelum mati. Kenapa? Karena apa yang akan terjadi di masa akan datang itu gaib dari kita. Jangankan setelah kita tiada, jangankan puluhan tahun, sekian tahun yang akan datang, yang akan terjadi besok pagi saja kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tapi entah apa sekarang yang merasuki banyak umat Islam, sehingga mereka merasa bahwa mereka lebih hebat dalam mengatur. Nah, mereka berikan, ni anak yang bungsu dapat segini, anak yang tua dapat segini. Alasan mereka untuk keadilan. Mana tahu setelah mereka tiada, anak yang susah menjadi senang. Anak yang kaya bermasalah di dalam bisnis. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Akhirnya, pembahagian yang menurut perkiraan dia itulah yang adil, ternyata kemudian hari bukanlah. Saya mengajak kita semua kaum muslimin untuk menyerah kepada kitab Allah wa sunnatu Rasulih. Tidak perlu datang ke notaris, kau nak naik, kau dapat seiko, kau dapat seitu, dan kau dipasankan ke anak awak, kepada ahli waris waksadonya. Kalau betul kalian orang-orang Islam dan beriman dengan kitab Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan kami apa? Patuhi ketentuannya. Itu gunanya anak dididik dengan kesolehan, sehingga ia tunduk dengan petunjuk syariat. Yang perlu kita tanamkan. Jadi yang sekarang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, dan saya tahu karena sudah sering pertanyaan sampai, datang ke sini, ke pihak notaris, mengatakan bagikan harta saya, padahal dia belum meninggal lagi. Nah, seolah-olah pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menurut dia kurang adil dalam keadaan yang dia lalui. Ini tidak benar. Ini salah satu kesangsian orang tersebut dengan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Karena itu saya ajak kita lain barato, tapi kalau tidak barato tu tak don ke diwasiatkan. Minta ke anak-anak tu patuhi kitab Allah wa sunnatu Rasul. Apa petunjuknya di dalam itu, amalkan. Dan pesankan jangan sampai harta yang sementara ini menjadi apa? Menjadi penyebab putusnya ikatan rahim antara kalian, renggangnya kekerabatan. Allah dan Rasulnya. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Yang harus. Jadi singkirkanlah fikiran-fikiran
yang minta dibuatkan surat menyurat berbagai macam.